Saya ditahan 6 tahun dalam penjara karena ikut Yesus, bukan karena KPK. Saudara, ya. Sebab zaman dulu itu ditangkap dulu, ya, itu tangkap dulu 1 tahun, 2 tahun baru diperiksa. Bayangin aja, 1 tahun itu hanya ditanya nama, alamat, tanggal lahir, hanya itu saja. Zaman itu mimpi buruk, jangan sampai terulang kembali, saudara ya. Nah sudah, lalu ya saya ditahan. Tahan saya itu pindah. Saya tidak boleh dibesuk ya. Tahun kedua baru boleh dibesuk, tapi hanya kiriman. Jadi istri saya hanya kirim ya. Dia baru tahu, oh boleh kirimannya. Kalau diterima berarti orang ini masih hidup. Dulu tahun pertama mereka sedih, saya ini masih ada atau sudah tidak ada. Sudah, istri saya selalu kirim. Saya masih ingat kiriman istri saya. Roti yang segi 4 itu 1 buat sebulan itu. Makanya saya kalau lihat roti itu sekarang trauma. Yang segi 4 ya, yang segi 4 itu yang isinya macam-macam. Lalu odol yang besar itu 1. Sabun mandi 1. Itu kirimannya. Nah saudara, saya 1 tahun lebih selama sebelum dikirim, kami tidak pernah lagi sikat gigi itu pakai odol. Jadi itu sikat giginya aja sudah balik ke sana, balik ke sini, terbuka ke sana. Itu kena gusi sakit saudara. Tapi hanya itu saja. Begitu dikasih odol, waduh, kayaknya enggak mau kumur-kumur saya saudara. Wah itu nikmatnya luar biasa. Saudara mau mengerti arti kenikmatan sekecil apapun, saya doakan masuk penjara, saudara bisa mengerti. Ya, terbayang nasi gorengnya istri itu luar biasa, menghargai sekali. Ya itu ingat sih. Nah saudara, kan di penjara itu teman-teman minta. Jadi seminggu habis odolnya. Nah odol zaman dulu itu masih bisa di belakangnya dibuka gitu, dibelah gitu, dikorek-korek, habis tuntas. Lalu saya berpikir, wah kalau begitu siapa tahu istri saya gini. Orang suami istri itu ada kontak loh. Saya kalau pergi ke daerah pulang, saya mau makan apa, enggak perlu pesan, pasti ada di rumah. Kontak, makanya laki-laki itu tidak bisa nyeleweng, kontak ya. Hati-hati saudara, radarnya lebih tajam dari satelit apapun, walaupun belum ada bukti. Saudara, karena berjanji 2 menjadi 1. Mestinya supaya tidak menjadi 1 berdoa. Waktu menikah bilang 2 jangan jadi 1, 2 tetap 2. Nah, saudara dikawinkan atau tidak oleh gereja, saudara. Jadi sudah saya pikir istri saya kirim. Saya mulai berdoa dengan Tuhan. Tuhan, saya mau minta odol. Saya tidak tega saudara minta dengan Tuhan odol. Karena saya ini bertobat sebagai orang Protestan. Orang Protestan itu tidak pernah dididik minta yang kecil-kecil, minta yang besar-besar, doa syafaat, Afrika, pemerintah, semua itu saja saudara. Jadi tidak pernah ada daftar odol itu tidak ada. Gitu. Sementara saya perlu odol. Jadi saya pikir siapa tahu istri saya teringat kirim. Nah, waktu besok jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Saya kasih tahu supaya apa nanti punya pengalaman itu ya. Jadi setiap kali ada panggilan kiriman, saya imani. Nama saya ada. Sampai jam 2 enggak ada. Dari jam 2 sampai jam 5 saya masih punya harapan. Karena saya di penjara Kalisosok itu di sebelahnya kantor Kejaksaan Negeri. Saya punya teman dari Jakarta, ini seorang pengacara yang cukup terkenal. Kalau pergi ke Surabaya selalu titip uang, yaitu Adenan Buyung Nasution. Ya, selalu dia titip uang ke jaksa di situ untuk saya. Jadi dari jam 2 sampai jam 5 saya berdoa, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim. Sampai jam 5 kami sudah suruh mandi semua, masuk kamar, apel, dikunci.
ya, dikunci, lalu saya penjaga mulai apel. Nah, sekamar itu 3 orang. Jadi saya kepala kamar. Itu gunanya kalau ditahan lebih lama. Jadi kepala, saudara ya. Jadi kalau ditahan itu jangan sebentar-sebentar. Jadi lama, jadi kepala. Gitu. Jadi saya ditanya, berapa? 3, lengkap. Oke, sudah. Begitu saja, terus. Sudah. Doa malam, doa sore, saya sudah di situ doa, Tuhan, saya tahu Engkau sibuk. Jadi tidak mungkin hanya ngurusin Jam 7 malam pintu kamar saya dibuka. Ada orang yang baru ditangkap masuk. Dia lirik sana, lirik sini. Di antara kami bertiga. Ternyata muka saya lebih tidak kriminal kali. Jadi dia deketin saya. Kok boleh enggak saya tidur di sini? Oh boleh. Saya pinjemin tikar, saya pinjemin bantal. Saya banyak tikar warisan dari yang bebas-bebas itu. Ya, gunanya ditahan lebih lama dapat warisan. Jadi saya banyak tikarnya, saya pinjemin bantal. Ya silakan tidur di situ. Lalu dia bawa keranjang plastik, kantong plastik. Lalu dia titip kok katanya. Sebab orang baru takut dia apa-apain. Jadi dia titip. Saya buka kantong plastik. Isinya odol. Tidak tanggung-tanggung. 10 odol. Saya sampai kaget. Kok ini odol semua? Oh ya, dia juga kaget. W punya toko. Waktu W ditangkap, W gugup. Dia pikir masukin sabun, masukin apa, ternyata masukin odol semua. Jadi malam itu saya dapat tidak tanggung-tanggung 10 odol. Tuhan itu cara mengabulkan doa kita luar biasa. Makanya jangan suka mengatur Tuhan. Sebab Tuhan punya jalan di luar pikiran kita. Nggak pernah terpikirkan. Yang dipikirkan istri, yang dipikirkan Bang Buyung. Nggak, lewat semua. Ada jalan lain. Ada jalan lain. Apa jalan lain itu? Dia lewat situ. Ya sudah, saya senang. Sikat gigi tidak boleh pinjam. Ya sudah, saya dapat 10. Oh, nyamanlah saya, saudara ya. Nah sudah, besok pagi dia di PON. Diperiksa jam 9. Sampai jam 5 apel. Saya bilang 4, 1 di luar, 3 di dalam. Petugas bilang, coret saja, itu salah tangkap. Rupanya dia hanya untuk kirim odol. Dari situ, dari pengalaman itu saya sangat mengerti kalau kita minta dengan tekun dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan abaikan. Sekecil apapun permintaan kita, dia penuhi. Dan kalau dia penuhi, lebih dari apa yang kita minta. Beri kemuliaan bagi dia.